Selamat malam, perkenalkan nama saya Diego Armando Maradona. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai supply chain dalam crude palm oil Indonesia. Pertama, apa itu supply chain management? Supply chain management adalah serangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan, dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik, dan pengolahan informasi mulai dari customer hingga supplier. Komponen SCM memiliki 3 komponen, yaitu upstream supply chain management, yaitu sebuah proses di mana perusahaan mendapatkan supplier dari pihak luar untuk mendapatkan bahan baku. Yang kedua, internal supply chain management, yaitu sebuah proses di mana terjadinya perubahan dari bahan baku menjadi sebuah produk jadi. Yang ketiga, downstream supply chain management, yaitu sebuah proses di mana pendistribusian barang oleh perusahaan ke customer yang dimana biasanya dilakukan oleh eksternal distributor. Proses SCM berikut ini adalah proses pada supply chain management yang dilibatkan dalam SCM. Yang pertama, customer. Customer merupakan mata rantai pertama yang memberi order. Customer memutuskan untuk membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan yang bersangkutan dengan menghubungi departemen sales perusahaan tersebut. Planning. Planning merupakan departemen yang mempersiapkan perencanaan produksi untuk memproduksi barang yang dibutuhkan oleh customer. Purchasing. Purchasing adalah departemen pembelian. Jadi setelah menerima perencanaan produksi, Departemen Purchasing akan melakukan pemasukan bahan mentah dan bahan pendukungnya, serta menetapkan tanggal penerimaan dan jumlah yang dibutuhkan. Yang keempat, inventory. Inventory merupakan bahan mentah dan bahan pendukung yang telah diterima oleh pabrik dan akan diperiksa kualitas dan ketepatan jumlahnya, kemudian disimpan di dalam gudang untuk kebutuhan produksi. Kelima, production. Production akan menggunakan bahan mentah dan bahan pendukung yang dipasok oleh supplier tersebut untuk melakukan proses produksi hingga menghasilkan barang jadi yang dibutuhkan oleh customer. Keenam, transportation merupakan departemen pengiriman atau shipping yang mengatur waktu keberangkatan barang jadi, finished products. Supply chain dalam crude palm oil. Apa itu crude palm oil atau biasa kita sebut CPO? CPO merupakan minyak kelapa sawit mentah yang diperoleh dari hasil ekstraksi atau dari proses pengempahan daging buah kelapa sawit dan belum mengalami pemurnian. Di sini kita akan mengidentifikasi sistem dasar supply chain CPO. Sistem industri CPO memiliki elemen-elemen yang banyak, begitu pula dalam rantai pasoknya. Elemen-elemen penyusun supply chain CPO membatasi lingkup kajian agar tidak bias. Elemen-elemen sistem tersebut antara lain supplier bahan baku, produsen CPO, konsumen dalam negeri, konsumen luar negeri, dan hutan Indonesia. Elemen-elemen sistem supply chain dalam CPO. Supplier. Supplier bahan baku terdiri dari perkebunan sawit milik rakyat. Adalah dengan luas lahan 2.565.000 hektar pada tahun 2008 atau sebesar 38,7% luas lahan perkebunan kelapa sawit nasional. Di sini kita akan menjabarkan luas perkebunan BUMN pada tahun 2008 sebesar 667.000 hektar atau sebesar 10,3%. Dan luas perkebunan milik swasta pada tahun 2008 sebesar 3.358 hektar atau sebesar 50,78%. Di sini komponen kedua adalah produsen CPO. Hingga tahun 2008 jumlah produksi Indonesia tercatat sebesar 17.109.000 ton. Pihak swasta memiliki sebesar 52,5%, pihak perkebunan rakyat memiliki sebesar 33,9%, pihak negara memiliki sebesar 13,5%. Komponen ketiga adalah konsumen. Berdasarkan hasil peramalan, jumlah konsumsi CPO Indonesia tahun 2008 dapat mencapai 1.300.213 ton. Dan berdasarkan hasil peramalan, jumlah ekspor CPO Indonesia tahun 2008 dapat mencapai 14.442.000 ton. Sekarang kita akan menjelaskan causal loop dan cara kerja sistem. Causal loop merupakan elemen-elemen sistem penyusun supply chain CPO yang memiliki hubungan timbal balik antara anggota elemen
Hubungan timbal balik antara elemen dalam kausal kolom dapat berupa hubungan positif atau negatif. Terlihat pada gambar 1. Hubungan positif terjadi jika nilai suatu elemen mengalami peningkatan, maka menyebabkan peningkatan pada nilai elemen yang lainnya. Atau jika nilai suatu elemen mengalami penurunan, maka akan menyebabkan nilai elemen yang lain menjadi turun. Sebaliknya, hubungan kausal negatif antara suatu elemen dengan elemen lain terjadi apabila peningkatan nilai suatu elemen tertentu akan menyebabkan nilai elemen yang lain turun atau sebaliknya. Pada gambar ini terlihat hubungan timbal balik yang terjadi pada CPO. Model dinamik merupakan elemen sistem yang terdapat pada causal loop tersebut dan dibagi menjadi 3 sub model supply chain, yaitu supplier, produsen, dan konsumen. Dari gambar 1, variabel yang diamati adalah penjualan CPO yang mewakili aspek revenue, produksi CPO, dan lapangan kerja yang mewakili aspek social welfare serta deforestasi yang mewakili aspek environment. Pada gambar ini terlihat hubungan dari supplier, produsen, dan konsumen. Validasi model adalah model yang dibangun, dievaluasi secara statistik dengan menggunakan independent sample test untuk menguji signifikansi beda rata-rata antara data aktual dengan hasil simulasi model. Hasil dan pembahasan dari hasil simulasi model dinamik gambar 2 dapat diketahui perilaku sistem supply chain CPO untuk 30 tahun ke depan, baik dari aspek revenue dan social welfare dan environment. Kesimpulannya adalah CPO merupakan industri unggulan di Indonesia karena dapat menghasilkan CPO terbesar di dunia dan memiliki peluang berkembang karena memiliki lahan yang luas serta pasar yang besar dalam kurun waktu 30 tahun ke depan. Revenue yang dihasilkan dari industri CPO Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Revenue sebesar akan terjadi pada tahun ke-23 akibat tingginya permintaan CPO pada kurun waktu tersebut.